Bab 62. Diunggah oleh Baca Suara. TESSIA Eralit's Point of View. Tiba di kamar saya melompat ke tempat tidur, tangan saya menutupi wajah saya yang terbakar. Aku hanya bisa mengeluarkan jeritan lembut kegembiraan saat aku berguling-guling di spray. Hehehehe, oh tidak, aku tertawa seperti orang cabul. Tapi Art akhirnya menciumku. Dia menciumku. Hehi, tidak bisa tenang, aku membungkus diriku dengan selimut ketika aku berguling. Bayangan dia mencondongkan tubuh ke depan untuk menciumku memenuhi kepalaku, memaksa bibirku untuk melengkung ke atas. Rasanya berbeda dari ketika aku menciumnya. Saya tidak bisa menjelaskannya tetapi itu pasti perasaan yang lebih baik. Aku bisa terbiasa dengan ini, aku tanpa sengaja bergumam keras ketika aku dengan lembut menggosok bibirku. Saya mulai membayangkan seperti apa pernikahan kami nantinya. Saya ingin itu menjadi sangat cantik. Saya bertanya-tanya bagaimana penampilan anak-anak kita. Arthur tampan dan aku juga tidak jelek. Itu harus baik-baik saja, bukan? Tetapi untuk mendapatkan anak-anak, kami perlu. Aku hampir bisa merasakan uap keluar telingaku seperti yang kubayangkan. Maksud saya belajar tentang bagaimana bayi dilahirkan dari tutor rumah saya tetapi bukannya terlalu dini. Dan selain itu, Arthur ingin aku memberinya waktu. Saya bertanya-tanya apa yang dia maksud dengan itu. Apakah maksudnya kita akan bertindak seperti malam ini tidak pernah terjadi? Saya tidak menginginkan itu. Tapi apakah aku diizinkan marah padanya karena itu? Apakah aku terlalu keras padanya? Saya tahu dia memiliki minat terbaik saya di hati tetapi saya tidak bisa begitu pelin-pelan tentang ini, kan? Bagaimana jika gadis lain benar-benar menyukai dia dan dia memilihnya? Bagaimanapun juga, aku hanyalah gadis yang kejam dan manja, mengapa dia memilihku? Semakin saya memikirkannya, saya menjadi semakin berkecil hati. Tidak apa-apa, Tess, kami berdua masih sangat muda. Bahkan jika itu butuh waktu, saya yakin itu akan berhasil pada akhirnya, kan? Gah, berhenti mengecilkan hatimu dan mari kita tidur, Tess. Arthur Lewin's Point of View. Aku sudah terbiasa membuat Sylvie membangunkanku. Biasanya teriakan mental yang keras sudah cukup untuk membangunkan saya, tetapi hari ini, saya terbangun oleh gigitan tajam di hidung saya. Kiu. Aku mengerang ketika aku bangun, menggosok hidungku yang berdenyut saat Sylvie kembali tidur setelah melakukan pekerjaannya. Setelah mandi, saya melihat Elia, masih bernapas dengan nyaring dalam tidurnya sementara saya harus bangun sepagi ini. Kami tidak bisa memilikinya sekarang, bukan? Selamat pagi. Saya menamparkan teman sekamar tidur saya di belakangnya. Apa yang terjadi? Rupanya, dampak tiba-tiba membuatnya panik, karena ia masuk ke posisi defensif dengan tangan kanannya lurus keluar, siap menembaki penyerangnya. Tidak ada, hanya mengucapkan selamat pagi, aku mengangkat bahu, mengikatkan pisau ke seragam komite pendisiplinanku. Aku punya 2 jam lagi sebelum kelas dimulai. Kamu membangunkan aku hanya untuk mengucapkan selamat pagi. Elia mengerang ketika dia membungkus dirinya dengan selimut menjadi kepompong sementara. Yup, aku akan pergi ke rapat komite kedisiplinan pertamaku. Aku memandang untuk terakhir kalinya untuk memastikan aku tidak melupakan apapun ketika Elia mengeluarkan kepalanya dari balik selimutnya. Apakah sesuatu yang baik terjadi? Kamu sedikit terlalu bahagia. Ini meresahkan. Entah itu karena dia sedang mempelajari aku atau hanya mencoba memusatkan visinya kepadaku karena dia tidak mengenakan kacamatanya, Elijah menyipitkan matanya yang agak sembab mata. Iklan. Kau hanya membayangkan hal-hal, Elia, kataku dengan tertawa kecil, dengan cepat mengikat sepatu botku sebelum menuju ke pintu. Mencurigakan, gumamnya sebelum menyerah pada tuntutan tubuhnya untuk kembali tidur. Memastikan tidak ada orang di sekitar, saya melompat dari gedung dan menggunakan augmentasi angin untuk meredam pendaratan saya. Sylvie hanya melayang turun, yang tampak sangat konyol bagiku dengan telinganya yang kebesaran terhempas angin. Mendarat di atas kepalaku dengan cepuk lembut, aku mengambil waktu untuk menguji tubuhku dengan beberapa peregangan. Saya tidak bisa mengatakan saya dalam kondisi bagus, tetapi peningkatan sejak kemarin membuat saya mengangguk puas. Pada saat-saat seperti inilah saya benar-benar merasakan efek melalui asimilasi naga Sylvia. Yang mengingatkan saya harus membantu Tess dengan asimilasi. Bagaimana aku bisa bertindak di sekelilingnya? Aku tidak percaya aku menciumnya kemarin. Memikirkan kembali, saya menyadari bahwa bahkan dalam kehidupan masa lalu saya tidak pernah melewati titik ciuman dan selalu pihak lain yang memulai. Saya tidak pernah tertarik untuk jatuh cinta. Sebaliknya, saya takut cinta. Saya bahkan menghindari aspek hubungan seksual yang tidak terikat karena saya takut bahwa dimulainya hubungan fisik dapat menyebabkan keterikatan emosional. Saya mengasingkan diri dalam pelatihan selain dari penampilan dan perkelahian di depan umum, memastikan saya tidak memiliki siapapun yang saya anggap penting, siapapun yang dapat digunakan sebagai alat untuk melawan saya. Apa yang paling saya pelajari dari dunia ini bukanlah sihir atau pertempuran. Tidak, apa yang saya sadari adalah bahwa hidup ini telah memaksa saya untuk membuka hati saya yang tidak berperasaan dan membiarkan orang-orang menganggap penting saya. Apa ini juga berarti bahwa saya harus lebih kuat daripada diri saya di masa lalu karena saya memiliki orang untuk melindungi saat ini? Tersesat dalam pikiranku, aku hampir saja melewati ruang komite disiplin.
DC memiliki akses ke salah satu kamar yang lebih besar di akademi sehingga bisa berfungsi ganda sebagai ruang pelatihan juga. Saya agak terlambat karena saya bangun sedikit lebih lambat dari yang diharapkan tetapi tidak terlalu keras jadi saya berharap saya bukan yang terakhir di sana. Ketika saya membuka pintu, Curtis terbang dan menabrak dinding di sebelah saya dengan bunyi gedebuk. Masih terlalu lemah. Saya melihat wajah kecewa Theodore Maxwell. Ah, Arthur, kamu di sini. Claire Bladeheart, yang menyaksikan duel dari samping, melambaikan tangannya. Aku tidak percaya aku masih tidak bisa mendarat satu pun serangan padamu, Theodore. Oh, hei, Arthur. Curtis menoleh ke arahku sambil menggosok punggungnya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Aku mengulurkan tanganku sementara Sylvie mengibaskan ekornya, tetapi Curtis hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baik-baik saja. Selain itu, duel belum berakhir, Curtis meringis ketika dia bangkit kembali dan mengambil pedangnya. Duduk di sebelah Claire di salah satu sofa, aku menyaksikan duel antara Curtis dan Theodore dilanjutkan. Curtis maju ke depan setelah menambah pedangnya dalam api yang berkobar, tetapi tepat ketika dia akan memasuki jangkauan Theodore, Curtis menyingkir seketika, meninggalkan langkah kaki hangus di belakang sebelum muncul di sebelah kanan Theodore. Reaksi Theodore hampir seketika ketika dia mengangkat lengan kanannya yang berotot dengan kecepatan yang luar biasa. Jatuh. Serangan Curtis gagal ketika dia jatuh berlutut, pedangnya mendarat keras di tanah di depan Theodore. Theodore memiliki seringai di wajahnya, tetapi segera berubah menjadi serius ketika dia menyadari rencana Curtis. Meledak. Curtis berteriak dengan suara tegang. Pedang yang tidak terbakar tetapi memancarkan cahaya redup bersinar lebih terang sampai api meledak ke segala arah. Claire fokus pada asap, dengan asumsi pedang dan Theodore tertutup di dalamnya, tapi aku menepuk pundaknya dan memberi isyarat padanya untuk melihat ke atas. Theodore ada di udara dengan kedua tangannya agak terbakar dan mengepul, tetapi sebaliknya tidak terluka. Menggunakan sihir gravitasi pada dirinya sendiri, Theodore perlahan melayang turun saat dia berkonsentrasi pada mantra berikutnya. Curtis kembali berdiri dengan pedangnya di tangan, sudah menyiapkan mantra lain. Saya perhatikan Grouder dengan gelisah mengayunkan ekornya dari sisi lain ruangan. Baiklah, kurasa sudah waktunya untuk berhenti. Claire berdiri dan bertepuk tangan, tetapi sepertinya tidak satu pun dari mereka yang mendengarnya berbicara. Dia menghela nafas putus asa. Kai, mau bantu aku? Claire melirik ke belakang pada pria yang tersenyum sempit itu. Sudah, bos. Lengan baju Kai menutupi lengannya jadi aku tidak tahu apa yang dia sembunyikan tetapi dengan ayunan lengannya, tali logam tipis melesat ke arah Theodore dan Curtis, membentuk pagar logam sementara di antara mereka. Bahkan setelah menambah mata saya tidak bisa melihat atribut unsur tertentu dalam keahliannya, membuat saya bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan. Curtis dan Theodore menghentikan mantra mereka dan menoleh ke arah Kai dengan bingung. Perintah bos, mari kita hentikan duel sekarang, bisakah kita tuan-tuan? Wajah tersenyum Kai tetap tidak berubah saat dia menarik kembali banyak tali ke lengan bajunya. Apa yang dilakukan Kai di sana? Aku bertanya pada Claire yang menggelengkan kepalanya pada Curtis dan Theodore. Tidak ada yang benar-benar tahu. Dia merahasiakannya dan dari apa yang bisa kukatakan, tidak ada atribut unsur tertentu di mana-mana kapanpun dia menggunakan keterampilannya, jawabnya sambil mengangkat bahu. Apakah kamu tertarik padaku, Arthur? Kai datang di belakangku, menyandarkan kepalanya ke depan melewati bahuku sehingga wajahnya yang tersenyum tepat di sebelahku. Hampir tidak, hanya sedikit penasaran dengan apa yang baru saja kamu lakukan di sana. Sepertinya kamu tidak memanipulasi logam, atau menggunakan suara untuk mengendalikan senar logam, jawabku sambil mendorong wajahnya menjauh dari milikku. Sangat dingin, aku akan memberitahumu tapi sayangnya, jika aku melakukannya, aku harus membunuhmu, jawabnya acuh tak acuh, membuatku mengangkat alis. Oh, apakah itu ancaman? Saya menantang. Menyadari bahwa percakapan itu semakin memburuk, Claire menyela. Sepertinya kita masih kehilangan beberapa orang. Ferit, Katin dan Doradrea masih belum ada di sini, ini mereka. Katanya sambil mendorong kami berdua ke pintu. Ferit sedang bertengkar dengan Doradrea tentang sesuatu sementara Katin masuk di belakang mereka. Aku mengangkat tangan untuk melambai pada Katin, tetapi segera setelah mata kami bersentuhan, ia segera memalingkan kepalanya sebelum berjalan pergi ke arah lain. Arthur, sainganku, sudahkah kamu sembuh? Aku yakin kita masih perlu berduel tapi kupikir akan lebih baik untuk menahannya sampai setelah aku selesai mengerjakan mantra aku sudah berlatih. Itu bukan karena aku takut untuk kehilangan Anda atau apapun. Hanya memberi Anda lebih banyak waktu untuk pulih. Ferit datang di sampingku. Sekarang semua orang ada di sini, aku ingin kalian semua duduk sehingga kita bisa memulai pertemuan. Claire mengantar kami ke meja bundar di lantai 2. Ruangan itu terdiri dari 2 tingkat. Level bawah hanyalah area yang luas dengan segala macam peralatan dan juga arena untuk pertandingan latihan. Ke sisi di samping peralatan, tangga menuju balkon lantai 2 yang menghadap ke lantai bawah. Lantai kedua dilengkapi dengan papan tulis, beberapa lemari, dan meja besar berbentuk oval dengan 8 kursi. Claire duduk di ujung meja dengan papan tulis di belakangnya sementara Kai dan Theodore duduk di sebelah kanan dan kiri.
Saya tidak benar-benar tahu apakah ada pengaturan tempat duduk yang ditugaskan jadi saya tetap berdiri, menunggu semua orang duduk terlebih dahulu. Di sisi Kay duduk Curtis dan Ferit sementara di sisi Theodore duduk Doradrea dan Katin. Satu-satunya kursi yang tersedia adalah berhadapan langsung dengan kursi Claire, jadi aku hanya duduk di sana dan menunggu pertemuan dimulai, rasa kantuk karena bangun pagi-pagi sekali perlahan menyalip tubuhku. Aku melirik Sylvie yang melompat dari kepalaku dan mulai bermain dengan Grouder sampai pemimpin kami mulai berbicara. Ini adalah pertemuan pertama dengan semua orang yang hadir, serta hari pertama kita akan secara aktif memulai tugas, Claire mengumumkan dengan suara serius. Meskipun ini adalah tahun pertama komite ini telah ada, saya telah bekerja dengan Direktur Gutski dan Ketua OSIS kami tentang bagaimana kita harus secara efisien menyusun dan menjalankan komite disiplin untuk menciptakan lingkungan yang tidak akan mentolerir penindasan, duel yang berbeda pendapat, dan juga pengganggu. Untuk itu, kami memutuskan untuk membagi komite disiplin menjadi dua tim, kedua tim ini dipisahkan oleh kakak kelas dan kakak kelas, lebih senior Theodore, Curtis, Kai, dan aku, akan berpisah dan mengawasi kampus. Di pagi hari karena kita tidak memiliki kelas. Para adik kelas, Katin, Ferit, Doradrea, dan Arthur, juga akan dibagi menjadi dua tim dan berkeliling kampus pada sore hari sementara kakak kelas memiliki kelas. Claire mulai menulis semua nama kami di papan, dibagi menjadi beberapa tim yang telah dia putuskan. Sebelum saya memiliki kesempatan untuk mengangkat tangan, Claire sudah tahu apa yang akan saya katakan dan sela. Karena Arthur mengambil kelas divisi atas dan bawah, dia akan dibebaskan dari tugas itu. Namun, dia harus bersiaga setiap saat jika diperlukan cadangan. Juga, saya mendapat izin dari Direktur Gutski untuk mengizinkan Anda menjadi 10 menit terlambat ke kelas, jadi luangkan waktu Anda di antara kelas dan waspada untuk masalah. Dia tersenyum puas ketika aku meletakkan tanganku kembali. Karena itu, aku sudah membahas masalah siapa yang akan menjelajahi kampus sendirian antara adik kelas dan Katin telah mengajukan diri untuk melakukan tugas ini. Katin, ingat bahwa meskipun kakak kelas ada di kelas, kami akan tetap membantumu. Anda adalah bagian dari komite disiplin, jadi jika Anda terjebak dalam situasi di mana Anda tidak percaya diri untuk dapat mengatasinya sendiri, mintalah bantuan. Dia mengalihkan pandangannya ke Katin sambil mengatakan ini. Sang putri hanya mengangguk sementara Curtis sedikit menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Ferit mengangkat tangannya. Bagaimana kita akan berkomunikasi satu sama lain? Ferit mengangkat tangannya. Kami belum memberitahu kalian, tetapi jika Anda membayangkan salah satu anggota dalam komite disiplin sambil meletakkan tangan Anda di lencana di sarung pisau Anda, pisau penerima akan memancarkan cahaya terang dan kejutan lembut, memberitahu mereka siapa yang dalam kesulitan. Masing-masing pisau anggota memiliki warna yang berbeda jadi ingatlah mereka dengan baik. Sementara Claire mengumumkan ini, dia mulai menulis warna yang berbeda dari pisau DC kami yang akan bersinar. Claire, pink. Kai, perak. Theodore, yellow. Ferit, green. Doradrea. Curtis merah. Tua, Katin merah, biru. Arthur, hitam. Saya bertanya-tanya bagaimana rupa cahaya hitam. Warna orang lain cukup jelas dan sesuai dengan elemen mereka untuk sebagian besar. Sepertinya Ferit mendapat warna hijau karena dia peri. Masalah terakhir dari bisnis adalah pengawasan di malam hari. Saya tahu ini mungkin terlalu banyak untuk satu orang sehingga kami akan berpasangan dengan tugas ini. Pemimpin kami melihat-lihat kalau ada ketidaksepakatan. Bolehkah aku secara sukarela mengambil alih giliran kakak perempuanku? Panggil aku terlalu protektif tapi aku tidak nyaman mengetahui Katin mungkin dalam bahaya sementara aku tertidur lelap. Curtis berbicara sambil menggaruk kepalanya tetapi menatapku secara khusus. Apakah kamu yakin bisa mengatasinya, Curtis? Akan sulit melakukan shift 2 orang di malam hari, tanya Claire. Saya memandang Katin, memperhatikan bahwa dia ingin menyela tetapi dia menyimpan pikirannya sendiri. Katin adalah rekanku untuk tugas malam hari, kan? Aku bisa melakukannya sendiri, kataku, mengetahui alasan sebenarnya Curtis ingin mengambil alih shift-nya. Saya bisa mengerti dari sudut pandangnya, menjadi kakak sendiri. Kau tidak harus, Katin berbicara ketika dia berdiri, tetapi aku bisa tahu dia bertentangan dan tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan sesudahnya. Ya, karena Katin sedang mencari seorang diri pada siang hari, aku pikir ini akan adil. Oke, aku akan mengizinkannya, tapi Arthur, Katin, aku sudah bisa mengatakan kalian berdua adalah tipe untuk mencoba dan menangani hal-hal namun, saya memerintahkan Anda berdua sebagai pemimpin untuk meminta bantuan segera setelah Anda berpikir Anda membutuhkannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan di atas meja, menyatakan kondisinya dengan suara tegas. Mengerti, aku berjanji ketika Katin mengangguk. Oke, karena semua masalah teknis telah diselesaikan, kalian bebas untuk pergi atau tinggal di sini dan berlatih sampai kelas dimulai. Kamar akan selalu terbuka untuk anggota DC jadi anggap ini sebagai rumah kedua. Aku sudah berkemah di sini selama beberapa malam, haha. Claire menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Aku menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya aku bisa tidur kurang dari 1 jam sebelum kelas pertamaku dimulai. Ada beberapa sofa yang tampak sempurna untuk tidur siang yang nyenyak di lantai bawah. Curtis memberiku tepukan yang berarti di punggungku sebelum dia menuju ke bawah, tetapi ketika aku mengikuti di belakangnya, aku merasakan tarikan di pinggang celanaku dari belakang.
Mari kita berdebat sebentar, nak. Aku sudah berdebat dengan semua orang di sini kecuali kamu. Doradrea menyeringai bersemangat padaku ketika dia menyeretku dari belakang ke arena sparring yang ditunjuk. Aku masih belum sepenuhnya pulih, Doradrea. Kurasa ini bukan ide terbaik, terangku ketika aku diseret tanpa daya. Berhentilah menjadi bayi. Cara terbaik untuk menghilangkan rasa sakit itu adalah dengan bergerak, kamu tidak tahu. Dia membiarkan saya pergi dan berjalan ke sisi lain arena. Claire berjalan ke arah kami, menatapku minta maaf. Dia akan menghentikan perdebatan ketika Theodore berjalan melewatinya dan mendekati Doradrea ketika dia sedang melakukan peregangan. Pindahkan, geramnya. Au, tidak adil, Doradrea menggerutu ketika dia merendahkan bahunya. Bagus. Seorang laki-laki berotot menggantikan lawan perempuan berotot saya. Claire hanya menghela nafas dalam kekalahan. Baiklah, tetapi Arthur terluka, jadi ini hanya akan berlangsung sebentar. Biarkan saya mengaktifkan penghalang kali ini sehingga kita tidak memiliki dinding yang retak lagi. Sylvie, yang mengendarai di atas Grouder, bertanya apakah aku baik-baik saja jadi aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Saya mungkin terluka tetapi saya senang karena saya ingin berduel melawan Theodore juga. Saya pikir berjuang melawan para penyimpang mungkin membantu saya belajar satu atau dua hal dari mereka. Ada yang ingin kamu katakan sebelum kita mulai? Theodore bertanya sambil mematahkan lehernya. Tentu, bisakah aku memanggilmu Theo jika aku menang? Cukup adil bagiku untuk memberikan julukan karena kamu sudah memberiku nama, kan? Aku benar-benar bisa melihat pembuluh darah muncul di kepalanya, ketika wajah semua orang berubah menjadi ekspresi ngeri. Kamu benar-benar penuh dengan dirimu sendiri, Tuep. Baik, tetapi jika aku menang, kamu akan menjadi antek kecilku selama sisa masa sekolahmu. Dia memiliki senyum percaya diri di wajahnya sebagai anggota DC lainnya. Semua ditempatkan di sekitar arena. Ingat, duel ini akan berlangsung 1 menit atau sampai seseorang mendaratkan pukulan pertama. Itu final. Claire menggonggong saat dia menghunus pedangnya dan menikamnya di tanah. Kami berdua mengangguk setuju sebelum Claire memberi tanda agar duel dimulai. Theodore segera pergi, menyerangku seperti banteng yang hingar-bingar. Aku memperbesar badanku menggunakan mana atribut angin kerok di sekitar arena, menjaga jarak. Sihir gravitasi Theodore bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng karena kekuatannya memiliki kekuatan ofensif dan defensif secara bersamaan. Meskipun biasanya butuh sedikit lebih lama untuk menggunakan sihir bumi saat menggunakan sihir angin, saya bisa mengumpulkan pecahan bumi seukuran kaki saya pada waktunya untuk menendang mereka di Theodore. Saya menembakkan pecahan-pecahan bumi pada jarak yang berbeda untuk mengukur seberapa jauh ia dapat menggunakan manipulasi gravitasinya. Theodore tidak benar-benar mengerti apa yang saya lakukan saat dia terus menyerang saya, semakin frustrasi ketika saya melarikan diri dan menendang batu ke arahnya. Apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu terus berkeliling? Dia meraung ketika batu-batu yang kutendang ke arahnya semua mulai mengambang. Theodore mendorong dirinya ke arahku selama rentang yang pendek sehingga dia mengurangi gravitasi di sekitarnya, meningkatkan kecepatannya dengan sangat. Sambil tersenyum, aku memainkan rencanaku. Memanipulasi bumi di sekitarku untuk yang terakhir kalinya, aku meluncurkan batu sebesar tubuhku ketika aku melompat menjauh dari lawanku. Dengan berkurangnya gravitasi di sekitarnya, Theodore dapat dengan mudah menamparkan batu itu, tetapi pada saat singkat di mana penglihatannya terhalang oleh batu, aku berlari ke arahnya. Membungkus angin untuk mengembun di bawah kakiku, aku menembak ke arahnya dengan kecepatan yang mengejutkan Theodore. Konsep langkah. Menggunakan teknik yang saya pikirkan dengan menggambar inspirasi dari teknik langkah flicker, saya mempercepat ke arahnya dengan bantuan angin kencang di belakang saya. Ekspresi terkejut Theodore yang awalnya berubah menjadi seringai sombong ketika dia mengepalkan tinjunya. Jatuh, geramnya. Perubahan gravitasi yang tiba-tiba menghempaskan angin karena saya harus berjuang agar tubuh saya tidak terbanting ke tanah. Dengan seringai kemenangan di wajahnya yang liar dan tidak dicukur, dia mengambil satu langkah terakhir untuk mencapai jangkauan untuk pukulan terakhir ketika aku menembaknya dengan seringai dan menunjuk ke atas dengan jariku sebagai tanggapan. Batu besar yang Theodore robohkan jatuh tepat di atasnya karena perubahan gravitasi yang tiba-tiba. Berat batu dari peningkatan gravitasi itu meratakan Theodore rata di atas perutnya dalam posisi yang hampir lucu. Berhenti. Claire masuk di antara kami berdua saat dia memastikan Theodore, yang sudah sadar kembali, baik-baik saja. Pada saat itu, Theodore sudah mendorong batu itu dari dirinya ketika dia diam-diam membersihkan seragamnya. Dia mungkin akan mendapatkan memar buruk di punggungnya, tetapi badannya yang ditingkatkan mana memungkinkannya untuk menghindari cedera serius, lagi pula batu itu tidak terlalu besar. Duel yang bagus, Theo. Aku berjalan menghampirinya dan menepuk pundakku sebelum melompat keluar dari ruangan dengan Sylvie berlari di belakangku. Ayo cari bangku untuk tidur siang.